Oke, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpah rahmat, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa kembali belajar gitu ya, di agenda atau di sesi Jadi Pemimpin Online Webinar Series. Dan ini merupakan rangkaian dari leadership series yang sudah berjalan gitu ya sampai akhir bulan ini. Dan di kesempatan sore ini senang banget karena saya ditemani dengan sahabat saya, ini sahabat lama saya nih, yang hari ini juga akan sharing kepada rekan-rekan semuanya kaitannya dengan topik yang penting ya untuk kemudian kita pahami semuanya, yaitu komunikasi. Nah, boleh dong Mas Ruli, apakah sudah ready nih Mas Ruli? Siap, akhirnya. Oke, akhirnya. Sehat ya Mas Ruli ya? Alhamdulillah, ini lagi di Lombok tadi. Waduh, luar biasa ini ya. Jadi tadi mau ketemu di Jogja sama Kak Ivan, tapi nggak bisa kayaknya. Iya. Jadi saya di Jogja, Karoli di Lombok gitu ya. Jadi inilah apa ya, luar biasanya atau berkah dari menggunakan platform digital ya. Jadi bisa bertemu, bersilaturahim dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Dan Karoli sudah siap ya Karoli untuk kita sharing di agenda webinar kita sore ini, Karoli? Oke, insya Allah. Oke, sip kalau gitu, mantap. Sebelum Kak Ruli mulai, saya ingin dong menyapa rekan-rekan di sini. Dia ada Pak Gatot, ada Pak Maskur, ada Pak Nazar. Boleh dong rekan-rekan di sini, terutama rekan-rekan lain yang juga sudah ready, boleh dong ketik di kolom chat. Saya ingin tahu dari mana. Nah, dari mana nih? Dari mana tinggalnya? Sekarang posisinya lagi ada di mana deh? Itu juga boleh. Contoh misalkan ya, saya Ivan Dana dari Depok. Oke, yuk, boleh dong yang lainnya. Boleh dong, kita ingin tahu dari mana aja. Seperti biasa ini ritual absen karena saya ingin tahu dari mana aja sih peserta webinar kita sore ini. Yuk, yang lainnya boleh kita tunggu. Kalau Pak Komang ini kayaknya dari Bali ya, dari namanya ya. Benar nggak ini? Oh, Pak Asep Kusnanda dari Semarang ya, Pak Asep ini ya. Oke, dari Semarang. Pak Nazar dari Bekasi. Wah, ini dari Bekasi. Nah, Mas Dendi dari Jakarta lagi di Bandung. Kalau saya asli Depok, tapi sekarang lagi di Sentul. Ini Mas Dendi lagi di Bandung ya. Ada Mbak Sali dari Bekasi. Halo, selamat datang Mas Dendi, Mbak Sali. Ada Pak Ramsadi dari Bekasi. Halo, Pak Ramsadi. Pak Gatot dari Ciracas, Jakarta Timur. Ya, ada Pak Agus Arya dari Denpasar, ada Mbak Rizkina dari Jakarta Selatan, Bekasi, ada Mbak Tia dari Serang, Banten. Wah, ini, bener, ada yang dari Denpasar nih ya, Mas Arifin dari Denpasar. Dari, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Pak. Mas Asep, SMKG. Sumarekon Mall Kelapa Gading. Siap. Berarti ini tempat kerjanya kali ya, atau posisi sekarang lagi di mana kali ya? Mbak Madana dari Semarang, Mas Trio dari dari Tangsel. Selamat datang Mas Trio. Ada Mas Winata dari Jakarta, Pak Mustaqim dari Cikarang, Mas Gibran dari Depok. Halo Mas Gibran, satu kota kita. Oke, sip. Sumarekon Mall Kelapa Gading. Sip. Thank you banyak, senang banget nih rekan-rekan kalau kita lihat nggak ada di satu area tertentu gitu ya, tapi dari beraneka tempat, dari berbagai lokasi yang tentunya saya merinding sore ini gitu ya, karena ditemani dengan sahabat-sahabat luar biasa yang di tengah liburnya, ini kan hari libur ya, long weekend ya. Rajin banget ya. Iya, makanya itu Mas Lisa saya juga kaget nih, kira-kira kayaknya jasa nggak Untuk itu kita beri prosedur dong buat kita semua di sini rekan-rekan ya, yang di sela-sela long weekend tapi bersedia untuk belajar. Dan untuk itu saya nggak akan berlama-lama lagi karena sudah ready nih Mas Ruli untuk berbagi. Langsung aja mic dan juga layar laptop diserahkan ke Kak Ruli. Kita beri prosedur dong buat Kak Ruli. Silakan Kak Ruli. Oke, terima kasih Kak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman semua di sini. Teman-teman yang hebat, di mana hari Minggu sore masih mau mantengin Zoom-nya. Dan karena masih suasana Lebaran, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Semoga kembali fitri, kembali pada peningkatan iman dan takwanya juga.
selalu sehat dan bahagia pastinya ya. Senang sekali bisa berjumpa online nih dengan teman-teman leader, entah itu leader untuk organisasi, leader untuk tim, untuk komunitas, untuk rumah tangga, atau mungkin leader untuk dirinya sendiri pastinya. Dan hari Minggu lagi ya, hari Minggu sore masih mau dengan sukarela mendengarkan sharing. Dan nanti saya juga akan jelaskan tentang bagaimana komunikasi persuasif nih untuk pemimpin. Karena saya dapat dititahkan oleh Direktur Ivan untuk membawakan komunikasi persuasif untuk pemimpin. Mungkin nanti kita akan lebih baik juga jika ada interaksi, jika waktunya cukup. Dan juga bisa chat. Jika ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab di belakang. Oke, saya share dulu sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya tutupin dulu bentar. Oke. Sekarang saya akan sharing tentang komunikasi persuasif untuk pemimpin. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Ruli Mujahid. Lengkapnya adalah sebetulnya Mujahid Betul Falah. Tapi karena untuk brandingnya adalah Ruli Mujahid, nama panggungnya. Dan branding saya adalah main arsitek. Background saya memang dari arsitektur dan sudah pernah menjadi arsitek bangunan dan akhirnya beralih ke arsitek pikiran. Maka jadi main arsitek brandingnya. Kegiatan saya adalah sebagai trainer, coach, consultant untuk talent mapping consultant dan hipnoterapis juga. Dan jadi saya sudah singgung, saya sedang di Lombok hari ini karena tadi habis menguji, karena dia juga seorang asesor kompetensi untuk BNSP untuk menguji 100 orang tadi ada, alhamdulillah. Dan semoga lebih banyak orang-orang yang tersertifikasi dari BNSP untuk kompetensi yang mereka miliki. Dan semoga kita bisa bersilaturahmi lagi setelah ini, bisa berkoneksi dengan IG saya di Ruli Mujahid. Dan kalau mau baca-baca tentang artikel-artikel, tulisan, bisa di website saya di rulimujahid.com. Oke, di komunikasi persuasif untuk pemimpin, sebetulnya banyak beberapa pengalaman teman dan klien yang konsul dan mungkin pas ketika coachingnya, ketika saya gali, ternyata mengalami kendala dalam membujuk atau meminta tolong kepada timnya untuk membantu dia atau melakukan sesuatu untuk tim atau organisasinya. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang, apakah teman-teman di sini punya pengalaman yang sama? Kira-kira kalau dari teman-teman di sini bisa tuliskan di chat, kendalanya apa sih ketika teman-teman meminta tolong atau mencoba membujuk timnya untuk membantu atau untuk membantu untuk ikut serta dalam sebuah tujuan yang diinginkan. Kira-kira kendalanya apa? Silakan boleh dituliskan di chat. Tadinya saya memakai Menti tapi udah keburu, boleh dituliskan di chat saja. Kira-kira ada kendala apa yang biasanya muncul atau mungkin melihat leader lain? Biasanya kendalanya apa ya, mereka kok agak susah untuk membujuk atau agak susah untuk menyuruh orang atau meminta tolong untuk melakukan sesuatu untuk organisasinya atau untuk dirinya sendiri. Silakan boleh dituliskan di chat. Kira-kira kendala-kendala apa yang biasa dialami.
Yang simpel-simpel aja, mungkin satu kata atau dua kata, mungkin karena nggak enakeun atau sungkan, karena belum kenal jadi merasa sungkan. Oh, oke. Lebih lagi WFH, kok belum kenal ya? Oke. Berbeda antar divisi, berbeda leader. Oh, ya. Seumuran dan cukup dekat. Terkadang khawatir akan dianggap besi. Oke. Biasanya karena kurang respect. Oke. Tidak cepat mengikuti perintah. Kendalanya tidak cepat mengikuti perintah. Ini bisa macam-macam ya, karena pemahaman yang kurang, atau juga karena malas, atau juga karena anak baru. Oke. Beda antar divisi, berbeda leader. Oh, jadi nggak enak nyuruh tim lain gitu ya. Kendalanya merasa tidak enakan karena dalam hal ini seumuran. Oke. Beda divisi, oh, banyak kan karena beda divisi ya. Sebagai leader baru yang tadinya satu level jadi agak sungkan. Sebagai leader baru, oke. Berarti baru naik jadi leader, nggak enak untuk nyuruh-nyuruh, sungkan. Bawahannya lebih senior dari leadernya. Ini banyak kasus nih ya. Bawahan lebih senior. Oke, terima kasih. Dan dari beberapa masukan ini, sebagai gambaran buat saya nantinya, kendala-kendala ini sebetulnya kendala-kendala yang banyak terjadi juga ketika seorang untuk mau membujuk atau mau memberikan masukan, bahkan meminta tolong lah ya, meminta tolong untuk melakukan sesuatu untuk timnya atau organisasinya tersebut. Karena pertanyaannya, kenapa sih komunikasi persuasif itu penting? Dari beberapa pengalaman leader-leader dan juga dari pengalaman saya sendiri, memang kemampuan komunikasi itu adalah hal yang perlu dimiliki oleh seorang leader. Bahkan bukan seorang leader aja, karena kita tidak mungkin tidak berkomunikasi, kalau Richard Bandler bilang. Salah satu presiden AS pernah mengatakan kalau nggak Lyndon Johnson, satu-satunya kekuatan nyata yang tersedia bagi pemimpin adalah kekuatan persuasi. Jadi sebetulnya sudah ada kemampuan komunikasi, itu kan sudah ada di setiap orang ya. Dan kemampuan persuasi itu adalah kekuatan nyata yang tersedia bagi pemimpin. Jadi ketika di artikel lain juga dikatakan bahwa the art of persuasion itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan bagaimana mungkin situ menjadi sebuah kekuatan kalau ternyata itu tidak bisa dikeluarkan atau tidak tahu. Nah, salah satu sukses sebagai seorang pemimpin bergantung pada pembelajaran untuk membujuk orang-orang di tempat kerja agar setuju dengan rencana Anda kan ya. Dan mengambil tindakan yang Anda ingin mereka lakukan. Beberapa hal yang mungkin membuat komunikasi persuasif itu penting, antara lain adalah untuk mempengaruhi orang lain, sudah pasti ya. Untuk menginfluence orang lain, sehingga apa yang kita pikirkan sama dengan di kepala dia. Dan berharap bahwa dia mengikuti apa yang kita pikirkan. Nah, kita sebagai leader di sini. Kemudian ada peningkatan karir, di mana Anda akan lebih dikenal dengan kemampuan persuasif Anda. Kemudian setelah dikenal, tentunya kinerja Anda juga akan dinilai. Banyak leader yang akan melihat Anda, banyak atasan mungkin yang akan menilai Anda, sehingga Anda dianggap mampu untuk karir yang lebih hebat lagi. Itu salah satunya. Kemudian berani bicara, sudah pasti ya. Karena dengan melakukan persuasif, Anda berani beropini.
berani mengeluarkan ide-ide, dan katanya sih orang yang pintar bicara lebih dikenal dari yang pintar mikir. Kalau kita lihat di kantor-kantor kan, kadang yang pintar bicara itu sebetulnya pemahamannya dari A sampai M lah misalnya. Tapi karena dia bisa mengemas itu jadi sebuah cerita atau storytelling yang bisa meyakinkan orang lain, maka dia bisa dianggap lebih pintar dibanding orang yang senang mikir udah dari A sampai Z, tapi dia tidak bisa mengeluarkan apa yang dipikirkannya, ide-idenya, solusinya, sehingga orang lain nggak tahu. Sedangkan yang pintar bicara, dia mengemas dari A sampai M itu sebuah alur yang bisa membuat orang akhirnya berpikir juga untuk sampai ke Z. Dan itu yang beberapa orang mengatakan adalah orang yang pintar bicara lebih dikenal dari yang pintar mikir. Bukan berarti yang pintar mikir nggak dikenal. Bagusnya ketika kita pintar mikir pun, kita juga pintar bicara, sehingga apa yang kita pikirkan tidak hanya ada di kepala, tapi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Dan menjadi bagian penting dari organisasi, karena sudah pasti ya, apalagi jika Anda mampu menyederhanakan suatu pemikiran, melihat masalah dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda, terus to the point, dan lainnya, itu pasti akan menjadi bagian penting dari organisasi. Karena tim sekarang mungkin tidak mencari orang-orang yang ribet dalam berpikir, tapi lebih sederhana dalam bertindak. Kemudian more power to you, sudah pasti ya, kekuatan lebih ketika Anda mampu melakukan persuasif, di mana Anda bisa mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan opini, kemudian meminta orang untuk berpikir. Itu salah satu kemampuan Anda berpersuasif, pentingnya komunikasi persuasif ini. Kemudian, ini adalah proses komunikasi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang proses komunikasi, di mana pasti ada pengirim, ada penerima, dan ada media. Kemudian ada pesan yang dikirimkan dari pengirim ke penerima, dan ada respon atau feedback yang diterima oleh pengirim dari si penerima. Ketika sebuah pesan disampaikan dengan tujuan A, ternyata responnya adalah B, maka ada komunikasi yang tidak sinkron di sana. Mungkin bisa dari medianya, mungkin bisa dari pengirimnya, bisa dari penerimanya. Yang pasti bahwa ketika seorang mengirimkan pesan dan itu tidak sampai, berarti dia akan menggunakan cara yang berbeda dalam mengirimkan pesan. Dan dalam mengirim pesan ini pun perlu diperhatikan bahwa apa yang di pikiran dia harus sama dengan apa yang dipikirkan oleh si penerima, agar bisa diterima dan direspon sesuai dengan tujuan dari komunikasi tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika Anda atau saya lah ya, bisa tulis di chat langsung ya, secara cepat ya. Ketika saya mengatakan kata merah, apa yang ada di pikiran Anda saat ini? Boleh, silakan. Darah, darah semua. Darah nih, merah. Marah, berani marah, warna, apalagi nih, warna, darah, marah, berani, warna. Oke, ada lagi? Silakan. Kata merah di kepala Anda itu sekarang sedang memikirkan apa? Cerah, semangat. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Nah, ketika dari pesan-pesan yang sudah dituliskan dari jawaban di chat, bisa membuktikan bahwa ternyata kata merah itu bisa berarti banyak di kepala
si penerima. Jadi bisa cerah, semangat, warna, darah. Dan ketika saya mengatakan bahwa merah di kepala saya itu adalah sebuah warna, sedangkan si penerima memahaminya adalah darah, maka akan berakibat fatal ketika merespon sebuah pesan. Ketika saya sampaikan bahwa, oh saya pakai merah di kepala, di badan saya juga merah, terus di celana juga merah, maka si penerima akan membayangkan bahwa saya sedang berdarah-darah tentunya, dari kepala sampai ke kaki. Dan itu responnya pasti akan berbeda. Tadinya ingin mengatakan bahwa saya sedang menggunakan merah-merah dari atas sampai bawah, dia malah jadi panik karena sayanya berdarah-darah. Itu adalah sebuah proses komunikasi yang responnya tidak sesuai dengan yang pesan yang dikirimkan. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ketika kita tidak samanya hal yang dipikirkan akan mempengaruhi suatu pemahaman. Dan pastinya mempengaruhi suatu respon. Itulah yang sangat jelas tadi ketika kata merah itu disebutkan. Maka setiap orang akan beda. Nah, fungsi dalam komunikasi persuasif itu adalah menginstall yang ada di pikiran kita ke pikiran audiens kita, di mana merahnya saya yang berupa warna itu akan saya install atau saya akan copy paste ke pikiran dia bahwa merah itu adalah warna. Dan itu yang sehingga sama nih, persepsinya sama, sehingga pemahamannya bisa sama, baru kita bisa bicara. Respon yang diinginkan pun bisa kita sesuaikan akhirnya, sesuai dengan pesan yang kita kirimkan. Dari definisi, komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan orang dan mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Misalnya kita berpikir tadi tentang mobil merah. Misalnya saya berpikir tentang mobil merah, maka merahnya seperti apa? Apakah merah yang elegan? Jenis mobilnya seperti apa yang dibutuhkan mobil merahnya? Kemudian apakah mobilnya klasik, sporty? Kemudian di event ini mau digunakan sebagai apa misalnya? Nah, itu adalah kemampuan komunikasi persuasif kita ketika kita sudah menginstall hal yang sama di kepala dia bahwa merah itu adalah mobil. Dan dari situ kita bisa meminta dia untuk berpikir mobilnya seperti apa. Dan itulah yang akhirnya kita telah melakukan sebuah proses persuasi sebetulnya, di mana dia akan membantu kita berpikir tentang memilihkan mobilnya atau memilihkan warna merahnya yang bagus yang mana. Dan ketika kita minta mereka memiliki hal tersebut, sebetulnya suatu proses sudah berjalan, proses persuasifnya sudah berjalan. Sesederhana itu sebetulnya. Dan karena kita sudah menggiring mereka untuk ikut bersama kita memikirkan hal yang sama tersebut, maka proses persuasi ini bisa kita dalami lagi. Dari hanya memikirkan, akhirnya mencoba untuk membantu mencari alternatif. Dan akhirnya membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan. Komunikasi persuasif ini sebuah skill atau keterampilan, jadi pastinya bisa dilatih. Dan melatih dengan tujuan persuasif yang sederhana, misalnya hanya memikirkan hal yang sama dulu, kemudian meminta memikirkan alternatif lainnya, dan selanjutnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena ketika melatih kemampuan persuasif ini, selain melatih keterampilan bicara Anda, juga Anda dilatih dengan strategi dan rencana dari tujuan komunikasi yang diinginkan. Jadi komunikasi persuasif adalah sebuah proses sebetulnya. Dan jika suatu proses berhasil, maka proses berikutnya akan lebih mudah lagi. Jadi ketika kita meminta tolong ke orang untuk memikirkan sesuatu dan membantu kita berpikir tentang sesuatu, dia akhirnya membantu kita bisa dalamin lagi. Coba untuk memikirkan hal lain, bagaimana kalau misalnya mobilnya itu
kita taruh di sebuah event di mana orang-orang akan datang nonton, kemudian foto-foto di sana jadi atau sebagai Instagramable, sehingga orang bisa foto dan untuk menarik pengunjung masuk ke dalam suatu mall misalnya. Dan dia berpikir ke sana, dia sudah membuat sebuah alternatif, dan itu sudah masuk lagi lebih dalam lagi. Dan dari situ kita bisa lihat tujuan komunikasi persuasif itu sebuah tahapan dari perubahan sikap. Ini terbalik ya, harusnya pendapat dulu, dari perubahan opini, perubahan pendapat, kemudian perubahan sikap atau attitude change, kemudian perubahan perilaku. Ketika kita terus membujuk dia, membantu dia, dan dia membantu kita juga, sehingga menjadi sebuah perilaku baru, dan dia sangat loyal, dan itu akan membantu kita untuk perubahan-perubahan perilaku lainnya. Dan yang paling tinggi adalah perubahan sosial, di mana dengan perubahan sosial ini mampu untuk menjadi sebuah budaya dari sebuah tim. Kita bisa membentuk sebuah culture dari organisasi juga, dan mungkin yang lebih hebat lagi adalah dari perubahan sosial di lingkungan kita nantinya. Nah, sekarang kenapa sulit untuk membujuk orang? Ada pertanyaan yang banyak dikatakan. Kenapa ya sulit ya? Seperti sudah kita bicarakan di awal, ada contoh-contoh jawaban-jawaban kendala-kendala yang Anda alami ketika membujuk orang atau mempengaruhi orang. Dan sudah ada beberapa jawaban tadi di chat, dan ada faktor internal dan eksternal pastinya yang mempengaruhi. Dan kebanyakan lebih kepada faktor internal sebetulnya. Dan kalau Anda sadari, jawaban-jawaban tadi di chat itu lebih banyak di faktor internal daripada faktor eksternalnya. Kalaupun beda divisi, itu kenapa kalau beda divisi? Berarti kan dari kitanya untuk mencoba untuk masuk ke divisi lain dan mempengaruhi atau membujuk dia untuk membantu kita. Balik lagi ke internal kita akhirnya. Dan mungkin untuk mengatasi itu akan lebih sederhana jika saya bertanya adalah mana yang lebih mudah, melakukan perubahan diri sendiri atau di orang lain yang berubah. Dengan kata lain, dari mana yang lebih mudah, membujuk diri sendiri untuk berubah atau membujuk orang lain dalam melakukan sesuatu. Tentunya pastinya lebih mudah untuk merubah diri sendiri. Dan itu yang akan menjadi sebuah pembahasan di sini adalah bagaimana kita merubah diri sendiri dalam melakukan komunikasi persuasif ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah mengenal diri dan kenali target audiens. Kemudian teknik persuasi 3. Tiga ini yang saya kedepankan biasanya dalam komunikasi persuasif, di mana beberapa kendala biasanya bersumber dari 3 kategori ini. Untuk teknik persuasi tidak akan dibahas di sesi ini, selain karena durasi, juga banyaknya teknik, dan sebetulnya setiap orang bisa mengembangkan sendiri teknik-tekniknya tersebut. Banyak ya? Oke, banyak yang mengatakan bahwa teknik itu penting. Teknik itu penting, tapi ternyata nggak juga ya. Ketika boleh di-mute Trio. Oke, terima kasih. Kemudian banyak yang bilang bahwa teknik itu kan penting untuk melakukan persuasi itu. Ya, memang satu hal yang penting, tapi tidak terlalu penting juga, karena nanti akan juga ngalir ketika Anda bisa kenal diri Anda sudah kenali target audiens Anda. Di sini saya menggunakan kata audiens. Jadi ketika teknik itu
mengalir dalam Anda berkomunikasi itu akan lebih memudahkan daripada Anda memikirkan apa yang akan Anda persuasikan. Jadi menjadi hal sebuah perubahan sikap dari diri Anda bahwa Anda mampu mempersuasi tanpa harus merencanakan terlebih dahulu di awal. Tentunya rencana atau tujuan itu memang sangat penting karena harus ada plan, persiapan dan persiapan ketika Anda akan mempersuasi, dan itu tujuan komunikasi, dan itu memang harus dipikirkan di awal. Tapi nantinya ketika Anda melakukan persuasinya, itu sudah mengalir dengan sendirinya. Ketika Anda sudah bisa mengenal diri Anda sudah bisa mengenali target audiens Anda. Tinggal diasah dikit tekniknya lah. Dan justru yang terpenting dari komunikasi persuasif ini adalah bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda dengan mengenali diri Anda sendiri dan target audiens sebetulnya. Oke, untuk saya akan membahas kenali diri dan kenali target audiens di sini. Dari kenali diri. Kenapa kita harus mengenal diri kita? Ternyata banyak juga orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Dan dari kenali diri ini, saya akan bagi dalam 5, kalau nggak salah ya 5. Ada potensi, kekuatan, dan keterbatasan. Banyak orang yang belum menyadari potensi, kekuatan, dan keterbatasan. Potensi ini berarti segala sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, tapi belum dikembangkan, atau mungkin belum ditemukan, dan belum digali. Bagaimana mau dikembangkan kalau disadari aja belum, atau ditemukan aja belum, apalagi digali, apalagi dikembangkan. Nah, potensi, kekuatan, dan keterbatasan ini yang harus kita lakukan. Kita temukan, kita sadari, kita gali, kita kembangkan. Saya biasa menggunakan sebuah assessment awal untuk mengenali klien saya. Dan dari hasil assessment, ternyata klien saya baru tahu kalau dirinya tuh kayak gitu. Banyak ada punya potensi-potensi yang selama ini tidak dia gunakan. Entah karena sibuk dengan rutinitas pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, padahal dulu pernah melakukan dan dia menyenanginya. Dan itu menjadi sebuah potensi kekuatan sebetulnya. Dan mungkin sudah mengambil spesialisasi dari sebuah profesi, sehingga dia tidak mencoba untuk melakukan hal-hal lainnya yang bisa jadi itu adalah sebuah potensi kekuatan buat dirinya. Dan saya menggunakan assessment dengan talent mapping. Jadi dikembangkan dari Strength Finder-nya Gallup oleh Abah Rama. Abah Rama juga mengembangkannya menjadi aktivitas-aktivitas yang mendukung bakat. Jadi ada 34 tema bakat di sana. Kemudian sampai pada personal branding seseorang. Dan talent mapping ini banyak saya gunakan ketika coaching untuk melihat bagaimana gambaran besar dari seseorang dan aktivitas yang mendukungnya. Tentunya perlu dikonfirmasi lagi. Apakah akurat dari beberapa yang sudah dilakukan, akurasinya bisa 90% sih katanya. Abah Rama juga mengatakan bahwa fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Siasati keterbatasan. Jadi setiap orang punya kekuatan dan setiap orang punya keterbatasan. Bisa jadi kekuatan kita adalah sebuah keterbatasan dan keterbatasan kita adalah sebuah kekuatan. Jadi dari potensi kekuatan keterbatasan ini sebetulnya tergantung konteks. Sebetulnya sih semuanya adalah kekuatan. Dan ketika kita dikasih keterbatasan, ternyata memang tujuan atau apa ya namanya, misi hidup kita ya memang melakukan hal tersebut dengan keterbatasan itu misalnya. Saya coba kasih lihat contoh hasilnya dari talent mapping. Di talent mapping itu ada 34 tema bakat. Jadi Strength Finder dan Gallup juga katakan 34 tema bakat. Dan Abah Rama membagi menjadi 4 klaster.
Jadi thinking, striving, influencing, dan relating, kiri dan kanannya. Kalau yang kanan itu adalah bekerja sama untuk mempengaruhi, bekerja sama untuk berhubungan, influencing dan relating. Sedangkan di bagian kiri itu lebih bermain di bagaimana dia menggunakan pikirannya, apakah otak kanan atau otak kiri. Kemudian di striving-nya bagaimana dia menyemangati dirinya. Dan ini yang akan saya jelaskan di sini, tidak 34 tema bakat, bisa habis waktunya nanti. Dari tampilan asesmen ini, saya hanya ingin menjelaskan ada bakat namanya command. Command itu adalah bagaimana seseorang bisa memerintah atau memegang kendali. Dan itu adalah sebuah bakat ternyata. Dan buat mereka yang komannya ada di bawah, nanti 34 ini sebetulnya ada urutannya nih. Karena bakat-bakat dominan atau bakat-bakat yang kuat dan bakat-bakat yang di bawah atau tidak kuat dari 1 sampai 34. Kalau misalnya 14 teratas biasanya yang kita lihat itu ada koman di sana, dia sangat mampu sekali untuk memerintah orang, mengendalikan orang. Begitu juga dengan kalau misalnya bakat komannya ada di misalnya 7 terbawah, dari 28 ke 34 lah ya. Itu adalah orang-orang yang tidak enakan kalau nyuruh orang. Itu bisa kelihatan di sini. Jadi salah satu ketika kita mengenali diri kita adalah, oh ternyata saya tidak enakannya gara-gara itu ya. Saya punya bakat koman yang di bawah. Apakah itu sebuah keterbatasan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena keterbatasan kita bisa jadi sebuah kekuatan. Masih ada 33 tema bakat lain yang akan digunakan bagaimana mensiasati jika misalnya komannya ada di bawah. Kemudian ada communication. Bakat communication bukan berarti bakat yang bisa berkomunikasi, tapi lebih kepada bagaimana dia menuangkan apa yang ada di pikiran dia ke orang lain. Kalau misalnya communication-nya di 14 teratas, dia sangat mudah sekali mengatakan sesuatu dari apa yang dia pikirkan, sehingga orang lain langsung paham. Sedangkan kalau misalnya communication-nya ada di bawah, di 7 terbawah, itu biasanya ketika dia menjelaskan sesuatu, muter-muter dulu. Muter-muter dulu, sampai orangnya bilang, oh maksudnya ini ya? Karena tidak sederhana menjelaskannya, sehingga karena muter-muternya itu, sehingga membingungkan dia sendiri ketika dia menjelaskan. Karena dia juga bingung bagaimana menjelaskan ada di kepala dia, sehingga orang lain bisa memahami. Dan itulah adalah bakat communication. Juga ada bakat relator di sini. Bagaimana seseorang yang mempunyai, saya pernah menemui seseorang yang mempunyai bakat koman yang ada di 7 terbawah, tapi relatornya ada di 14 teratas, itu bisa untuk memimpin seorang dan melakukan persuasif. Karena dia menggunakan bakat relator. Bakat relator ini adalah bagaimana dia bisa menjalin pertemanan dengan dekat pada timnya. Karena itu yang dia gunakan kekuatannya. Jadi kita bisa menggunakan bakat lainnya untuk bisa melakukan persuasif ke orang lain. Dan ini bisa terlihat dari hasil asesmen talent mapping yang biasa saya gunakan ketika mengakses klien saya ketika coaching atau mungkin ketika konsul. Sehingga bisa tahu potensi kekuatan dan keterbatasannya bagaimana. Karena akhirnya ketika kita tahu, kita sudah siap. Sudah siap untuk kira-kira saya menggunakan bakat saya yang mana ya? Kira-kira saya bisa mensiasati keterbatasan saya dengan kekuatan yang mana? Kira-kira saya bisa menggunakan kekuatan saya yang mana sehingga saya bisa mempersuasi tim saya. Nah, inilah yang dibutuhkan dari bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dengan mengetahui potensi kekuatan dan potensi keterbatasan kita. Apakah hanya bisa menggunakan talent mapping? Tentu tidak, bisa menggunakan asesmen yang lain. Saya biasa menggunakan
tendency mapping ini. Dan Abah Rahma pun mengatakan bahwa ketika kita melakukan assessment, jangan hanya menggunakan satu alat, bisa menggunakan alat lainnya untuk mengetahui personality seseorang, untuk mengetahui moral karakter. Kalau ada yang bisa mengukur bagaimana moral karakter seorang, karena di sini lebih kepada karakter produktif yang bisa dimunculkan 34 tema bakat ini. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam mengenali diri, adanya kredibilitas. Kredibilitas ini adalah ketika kita menjadi persuasif, kita harus bisa dipercaya. Agar bisa dipercaya, kita harus kredibel. Kredibel, kita harus jujur. Itu kata Edward R. Murrow, seorang wartawan. Dan kredibilitas inilah yang kita coba tingkatkan sebagai pemimpin. Di mana tentunya dengan kredibilitas itu akan lebih memudahkan kita untuk mempersuasi. Dalam teori retorikanya Aristoteles, kredibel termasuk dalam ethos atau argument based on credibility dibilangnya. Berarti seorang yang menyampaikan pendapat harus sanggup menunjukkan kepada individu yang dituju bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas. Karena itu bisa dianggap kredibel. Selain itu, yang dianggap kredibel biasanya adalah apakah komunikator itu bisa dipercaya untuk menyampaikan pernyataan tersebut atau sebagai realitanya, sesuai dengan realita, atau apakah yang disampaikan juga dilakukan. Dan apakah komunikator yang dianggap memiliki kemampuan atau ahli bidang yang dibicarakannya. Jadi kredibilitas itu bisa dikatakan seperti itu. Dia bisa dipercaya nggak? Kemudian yang disampaikan juga dilakuin apa enggak sama dia. Kemudian dia ahli nggak di bidang itu. Ketika orang melihat sebuah kredibilitas biasanya dari sana. Kalau Aristoteles bilang bahwa kalau persyaratan kredibilitas yang harus dipenuhi adalah kompetensi, niat baik, dan empati. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, tentu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjadi kredibel. Tentunya, seperti yang sudah dijelaskan, menjadi kredibel ya, pertama adalah Anda harus jujur pada diri Anda sendiri, be yourself. Be yourself ini adalah menerapkan kejujuran dari yang Anda katakan, dan Anda melakukannya sebagai role model. Lebih bagus lagi kalau misalnya tim Anda menjadikan Anda role model dari apa yang mereka lakukan. Kemudian ketika Anda mampu untuk menjadi sebuah role model dan jujur, menerapkan kejujuran dari yang Anda katakan itu sangat dibutuhkan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi. Anda juga dibutuhkan, selain bisa dipercaya, Anda punya kompetensi. Kompetensi inilah yang akhirnya bisa dilihat juga oleh tim Anda. Jadi bukan hanya orang yang jujur saja, bukan hanya orang yang menerapkan apa yang dia katakan saja, tapi Anda punya kompetensi ketika menerapkan hal tersebut. Anda punya mungkin mampu untuk problem solving-nya, Anda mampu untuk strateginya, itu kan sebuah kompetensi ya, dan itu yang dibutuhkan selain kejujuran dari diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Yakin dengan apa yang Anda pikirkan, yakin dengan apa yang Anda rasakan, yakin dengan apa yang Anda katakan. Dan bahasa tubuh Anda akan lebih meyakinkan Anda. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mempengaruhi orang lain, membujuk orang lain, kalau Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda katakan. Karena ketika Anda pikirkan, itu akan keluar menjadi sebuah kata-kata kan nantinya. Dan bahasa tubuh Anda pasti akan mengikuti, karena bawah sadar Anda juga akan
terpengaruh dengan keyakinan dari apa yang Anda pikirkan untuk dikatakan itu. Dan bahasa tubuh itu berteriak lebih kencang dari apa yang Anda katakan. Kalau misalnya saya lihat 3V-nya Albert Mehrabian, bahasa tubuh itu nonverbalnya adalah 93%. Betul ya? Kalau nggak salah 93%, 7%-nya itu adalah verbalnya atau konten. 7% yang kita katakan itu adalah 7% mempengaruhi sebuah komunikasi. Sedangkan 93%-nya adalah nonverbal. Jadi kalau dikatakan bahwa bahasa tubuh kita berteriak lebih kencang dari apa yang kita katakan, sehingga orang bisa melihat ketidaksesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang dia lihat, itu bisa terjadi. Dan itulah yang dibutuhkan ketika Anda percaya diri. Hal yang penting yang harus Anda kuatkan dalam mempersuasi. Dan pada dasarnya jika Anda percaya pada apa yang Anda lakukan atau katakan, Anda akan dapat meyakinkan orang lain juga. Jadi ketika kita yakin dengan apa yang kita pikirkan, kita akan antusias untuk menjelaskannya, mencari alasannya, menggebu-gebu atau bergairah untuk mempertahankan sebuah opini dan mencoba mengajak orang untuk ikut serta dalam pikiran kita dalam sebuah keyakinan. Percaya diri itu sangat penting ketika Anda mempersuasi orang lain, dan ini harus dilatih. Dan tingkat awal melatih percaya diri adalah kontak mata. Anda harus melatih itu, karena kalau misalnya Anda tidak melatih kontak mata Anda, bisa dilihat bahwa kok dia bicara tapi kok melempar matanya. Kok dia bicara tapi kok tidak melihat saya ya. Ada apa-apa nih pasti nih. Orang berpikirnya seperti itu jadinya. Dan tidak ada yang begitu menarik bagi orang lain selain seorang yang memancarkan keyakinan akan kepastian. Dan itulah yang dilatih ketika kita mengatakan dengan percaya diri dari apa yang kita pikirkan tersebut. Pemimpin yang menunjukkan sifat percaya diri ini dapat mudah mempengaruhi gitu ya, dan membujuk audiens untuk mengikuti jejak mereka atau membantu entah itu berpikir, entah itu melakukan dari yang diharapkan dari tujuan komunikasi persuasinya. Dan pemimpin-pemimpin ini menginspirasi karena dia sangat percaya diri, akhirnya dia bisa menginspirasi timnya atau orang lain atau audiens lah kita bilangnya, sehingga dia punya narasi yang bisa memotivasi, padahal dia tidak berniat memotivasi, cuman hanya dia punya sebuah keyakinan, dan keyakinan ini dia tularkan ke orang lain sambil membujuk bahwa yuk ikut sama kita yuk dengan keyakinan yang sama ini. Dan itu adalah sebuah tingkat keyakinan percaya diri yang sangat tinggi sehingga dia bisa menginspirasi timnya untuk ikut andil dalam pikiran dia atau ide-ide dia. Sehingga tanpa disadari dia telah memotivasi timnya sendiri. Dan kemungkinan saran mereka dan akibatnya membuat mereka bergabung dengan ide-ide yang diberikan tersebut. Itu adalah mengenal seberapa percaya diri kita. Anda bisa menyadari diri Anda atau menilai diri Anda kira-kira 1-10 ya. 10 sangat percaya diri sekali, 1 tidak percaya diri. Anda ada di level berapa sekarang? Itu salah satu yang perlu disadari dulu di awal. Mungkin di 5, mungkin di 6. Kalau di 5 berarti nyari aman biasanya sih, tengah-tengah ya. Kira-kira di mana nih? Ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, dalam hal komunikasi ya, percaya dirinya. Dia berkomunikasi dengan orang lain, kira-kira tingkat percaya diri Anda di level berapa sih? Dan itu perlu Anda sadari dulu. Sehingga Anda tahu nih, saya punya kekuatan percaya diri saya ternyata cuma di level 7 ketika mempersuasi orang lain. Dan ini harus ditingkatkan. Bagaimana saya coba ke 8 ya? Apa yang perlu saya rubah ketika saya bicara dengan orang lain dengan percaya diri ini? Nah, itulah hal yang terpenting, karena dari percaya diri inilah
kita bisa menginspirasi orang lain tanpa kita sengaja. Kita bisa memotivasi orang lain tanpa kita sengaja. Karena sudah tertular dengan keyakinan kita sendiri. Kan energi positif itu sangat kuat sekali ya sebetulnya. Jika kita menularkan energi kita ke orang lain bisa menerimanya, akhirnya dia juga tertular. Dan sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya adalah kualitas diri. Hal lain yang perlu Anda kenali dari kualitas diri, tentunya Anda bisa menanyakan kualitas diri ini dari penilaian orang lain. Ya. Anda bisa tanya ke teman-teman Anda bisa tanya ke kolega Anda, 360 derajat ya. Anda bisa tanya ke klien Anda bisa tanya ke atasan Anda, atau tanya ke teman-teman Anda, kira-kira saya seperti apa sih? Kemudian kompetensi saya ada di mana sih? Itu perlu belajar untuk menanyakan itu ke orang lain. Karena kita mungkin menilai diri kita bisa lebih rendah atau mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kita bisa mendengar dari orang lain bagaimana dia menilai diri kita. Dan sebuah kebijaksanaan seseorang adalah bagaimana dia bisa menerima sebuah kritikan, sebuah penilaian tentang dirinya dari orang lain. Dan itu yang perlu kita dengarkan. Kira-kira orang menganggap saya apa ya? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan saya? Kira-kira ketika saya berkomunikasi, apa yang kurang dari diri saya? Kira-kira ketika saya berkomunikasi, apakah mereka paham apa yang saya katakan? Nah, ini yang perlu kita tanyakan ke 360 derajat itu. Atasan, kolega, klien, bawahan, atau tim kita, teman-teman kita, dan juga divisi lain mungkin. Kolega ya, masuknya ke kolega. Dan inilah yang perlu keberanian untuk menerima kritikan, masukan, dan feedback dari apapun yang Anda lakukan. Karena niat Anda adalah meningkatkan kualitas diri. Jadi, terima dulu aja masukan itu. Acceptance. Dari situ Anda bisa menyadari keterbatasan Anda menurut orang lain. Ingat, ketika Anda bisa menerima orang lain, bisa jadi itu penilaian mereka. Terima aja dulu. Dan ketika Anda sudah menyadarinya, maka Anda masuk ke tahapan berikutnya adalah mau belajar untuk menambah kompetensi dari keterbatasan yang orang-orang nilai tersebut. Atau mungkin Anda juga menilai diri Anda seperti itu. Kemudian masuk ke level berikutnya ada berani berubah. Berani berubah untuk sesuatu yang Anda sadari dari keterbatasan Anda. Jadi mencari hal termudah yang bisa Anda lakukan untuk Anda ubah dari diri Anda, dari perilaku mungkin, dari sikap, sehingga Anda bisa meningkatkan kualitas diri Anda. Kualitas diri Anda semakin meningkat sesuai dengan perubahan positif diri Anda sendiri. Dan itu yang diharapkan ketika Anda mengenali diri Anda. Kemudian yang kelima adalah create connection. Dari create connection di sini adalah membuat hubungan dari dot-dot yang ada. Karena semua terhubung kan. Di semesta ini semua sebetulnya terhubung, dan bagaimana kita menjalin hubungan tersebut atau mengembangkan network Anda, atau mungkin bahasa yang biasa kita dengar, kita mengembangkan silaturahmi kita. Dan tujuannya adalah untuk mencari kesamaan. Ketika kita membuat sebuah koneksi, kita juga ingin membangun ikatan emosional dan tujuan bersama, di mana nantinya pasti bisa membantu kita untuk hal-hal lainnya. Karena kekuatan silaturahmi itu kan bisa menjadi sebuah kekuatan sebagai secara spiritual adalah bisa membuka pintu-pintu rezeki katanya. Dan silaturahmi ini pun bisa menjadi pengembangan sebuah networking yang hebat, di mana ketika Anda bisa menghubungkan dot-dot itu dan nantinya bisa berkolaborasi, itu akan lebih kuat lagi nantinya. Sangat mudah untuk mengabaikan orang yang mencoba membujuk Anda jika Anda tidak memiliki kepentingan emosional di dalamnya. Karena itu, selain
membuat koneksi, atau mungkin banyak orang yang ikut grup manapun ya, semua grup di WAG dimasukin, tujuannya buat ngiklan, tapi itu beda dengan create connection di sini. Create connection di sini adalah lebih meningkatkan kekuatan emosionalnya. Karena itu tidak hanya membuat hubungan di sini, tetapi membangun ikatan emosional yang diharapkan. Oke. Selanjutnya adalah kenali target audience. Kita akan lebih cepat lagi. Masih ada waktu, Kak Ivan? Oke. Kenali target audience. Setelah Anda membuat koneksi atau hubungan, maka selanjutnya Anda akan membangun kedekatan. Atau yang biasa bermain di NLP, udah paham nih, building rapport. Bagaimana kita membangun sebuah kedekatan. Dan Anda bisa memetakan audiens Anda, mempelajari nilai-nilai dari tim atau masing-masing anggota. Kira-kira values-nya dia apa sih ketika bekerja, values-nya dia apa ketika sebuah proyek dilakukan, atau values-nya apa sih ketika misalnya saya meminta dia untuk membantu. Itu adalah yang kita cari, kita petakan dari masing-masing orang atau dari tim kita. Kemudian petakan minat dan perhatian mereka. Kira-kira mereka minatnya di apa? Bagaimana cara masuk ke mereka? Kemudian ada kesenjangan apa yang ada dan akan memungkinkan muncul dari sebuah tim, sehingga Anda bisa mengantisipasi dengan persuasi Anda. Kemudian menumbuhkan suasana saling mendukung, trust, dan menghormati pikiran, perasaan, dan opini masing-masing. Itu respect. Bagaimana Anda berada di posisi dia dan bagaimana Anda ingin diperhatikan, Anda ingin dilayani, itu akan membangun sebuah kedekatan yang lebih hebat lagi. Dan di sini, building rapport di sini adalah bagian lebih dalam dari ketika Anda sudah membuat create connection tadi. Jadi lebih dalam lagi dilakukan melalui building rapport ini. Bagaimana value, interest, gap, trust, dan respect ini bisa Anda petakan dari masing-masing orang. Kemudian apa keuntungan buat saya? Anda harus tahu kira-kira Anda ingin berikan benefit atau keuntungan atau reward atau imbalan ke mereka apa dari Anda membujuk dia untuk melakukan hal yang Anda inginkan, atau ide-ide Anda bisa di copy paste ke dia dan dia melakukan hal tersebut di dirinya. Karena lebih mudah untuk membujuk audiens ketika Anda dapat menunjukkan mereka keuntungan atau manfaat bagi mereka ketika melakukannya. Tanpa disadari maupun tidak disadari, setiap orang akan senang jika diperhatikan. Setiap orang akan senang kalau bisa dapat keuntungan. Dan itulah yang perlu kita perhatikan ketika kita mempersuasi orang. Kira-kira kita akan memberikan keuntungan apa sih buat dia? Karena dia juga akan berpikir, keuntungan saya apa sebetulnya ketika saya membantu dia. Disadari maupun tidak disadari, sebaik-baiknya orang tentu ada pamrih. Pamrih bisa bukan berupa materi tentunya. Sebuah perhatian, sebuah kedekatan, mungkin juga sebuah hal yang baru, keunikan. Suatu hal yang berbeda, atau juga hasil atau reward langsung yang dia terima di sini. Oke. Kemudian mendengarkan. Ini adalah hal penting dari sebuah komunikasi adalah mendengarkan. Jadi yang terpenting dari komunikasi bukan bagaimana Anda berbicara, tapi bagaimana mendengarkan. Karena ketika Anda bisa mendengarkan, Anda paham. Ketika Anda paham, Anda bisa bertanya. Pertanyaan pun pertanyaan berkualitas tentunya. Ketika Anda bisa bertanya, maka Anda bisa melakukan sebuah pernyataan. Dan itulah yang diharapkan dari sebuah sesi komunikasi dengan mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, Anda bisa menggali lebih dalam lagi. Dalam komunikasi persuasif, mendengarkan berperan penting untuk menggali
kebutuhan, entah itu sebuah informasi, entah itu sebuah pemikiran, dan bagaimana audiens Anda mau membantu Anda. Itu dengan cara mendengarkan. Jadi Anda akan tahu polanya apa nih orang yang kita ajak bicara. Bagaimana dia memahami, bagaimana dia akan membantu, bagaimana Anda akan membantu dia. Itu dengan cara mendengarkan. Kemudian, perkuat informasi Anda. Dalam persuasi dibutuhkan data dan fakta di sini untuk memperkuat alasan Anda. Karena ketika Anda persuasi harus ada alasan dong ya. Dan data dan fakta ini adalah pelengkapnya. Begitu juga dengan riset. Karena dengan data dan fakta ini Anda bisa mengajak orang lain. Apalagi orang-orang yang logik. Karena dia butuh data dan fakta ini. Kalau dalam teori retorikanya Aristoteles, masuk ke dalam logos, ya, logical argument, di mana menyampaikan ajakan dengan menggunakan argumentasi data-data, fakta, bukti, riset, nah itu masuk ke sana. Kemudian hal yang sama juga mendukung argumentasi adalah dengan riset-riset yang dilakukan. Dari riset ini ada data-data dan fakta, dan itu dibutuhkan juga. Kemudian pengalaman. Pengalaman akan membantu dalam berargumentasi dengan audiens. Kalau di retorika tadi masuk ke etos ya, dari pengalaman bisa terlihat kredibilitas juga. Dan ketika Anda mengedifikasi atau diedifikasi oleh orang lain, sebetulnya kredibilitas Anda diambil dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan itu yang dibutuhkan untuk mempersuasi orang lain, sehingga kredibilitas Anda naik. Kemudian emosi dan perasaan. Di sini yang dibangkitkan dapat mempermudah audiens bisa menggunakan storytelling ya, emosi dan perasaan yang dibangkitkan ini bisa menggunakan storytelling, bisa menggunakan narasi. Fungsinya adalah untuk mempermudah audiens untuk menerima pendapat yang disampaikan dan mempengaruhi prasangka awal yang telah dibangun, dan berharap bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan dari emosi yang dibangun tersebut. Jadi selain data dan fakta, masukkan emosi dan perasaan, karena keputusan diambil berdasarkan emosi. Begitu katanya. Dan kalau dalam teori retorikanya Aristoteles, emosi dan perasaan ini masuk ke pathos. Pathos, benar. Pathos, logos, pathos. Pathos itu psychological atau emotional argument. Mana menyampaikan pendapat harus sanggup menyentuh emosi dari audiens tersebut. Dan caranya banyak ya. Tadi storytelling, narasi, bisa metafora, bisa menggunakan analogi, bisa menggunakan quotes dari tokoh-tokoh populer, dan juga pendapat-pendapat yang relevan, sehingga audiens dapat mudah tersentuh emosinya. Dan terakhir adalah motivasi untuk bertindak. Ada dua cara motivasi untuk bertindak, tentunya adalah dengan tahu bagaimana cara memotivasi dia. Apakah dia tipe yang menghindari hukuman, atau dia mengejar reward, atau contohnya konsep stick and carrot. Ketika sebuah keledai mau bergerak, itu ada yang taruh di carrotnya, taruh di depan, atau wortelnya, atau dipecut di belakang. Dan dia tipe yang mana? Audiens Anda termasuk tipe yang mana? Dan gunakan itu untuk memotivasi agar bertindak. Dan hal inilah yang dibutuhkan dari komunikasi persuasif, dan mungkin banyak kendala-kendala tadi yang sudah termasuk ada dalam dua kategori ini, yaitu kenali diri dan kenali audiens. Dan terakhir, kira-kira apa yang Anda dapat? Oke, mungkin segitu aja Kak Ivan. Cara terbaik untuk memahami adalah dengan melakukan. Ini adalah tahapan bahwa proses komunikasi persuasif, bahwa seseorang harus belajar melatih dirinya dari hal-hal kecil, dan itu bisa dilatih dari tujuan yang sederhana dulu lah, mempersuasi orang tujuan sederhana, dari perubahan opini dulu, perubahan sikap, perubahan perilaku, kemudian perubahan sosial.
Oke, mungkin segitu aja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya stop share dulu. Saya kembalikan pada Kak Ivan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang memiliki pertanyaan. Ini Mas Ruli, ada pertanyaan dari Torikun Nuril Anwar. Izin bertanya, Ruli, strategi apa yang paling efektif dalam mengidentifikasi dan mengukur bakat atau talent seseorang dalam satu tim sehingga dapat dengan mudah melakukan pengembangan bakat? Oke, langsung jawab atau? Silakan Mas, langsung jawab boleh. Oke. Kalau saya biasa menggunakan talent mapping assessment. Talent mapping assessment dan beberapa tim, alhamdulillah sih sudah ketahuan akhirnya bakatnya. Apakah Anda bisa menggunakan asesmen lain? Ada, tapi saya juga nggak tahu asesmen lainnya apa. Tapi yang biasa saya gunakan adalah